Mahir yang minta apa seperti apa Ustadz? Yang minta dirayakan juga apa? Ya, jadi Akil Mahir yang minta. Jadi dia bilang gini, aku pengen sebelum pesantren aku pengen dirayain dulu, sekaligus aku mau pamit sama teman-teman sekolah karena di awal tahun ini insya Allah si kembar akan mondok di pesantren Jawa Timur. Berapa lama Pak Ustadz mungkin mondoknya? Ya bertahun-tahun ya. Betah ya. Semoga betah. Kita berharap dia betah. Dia kan baru mau kelas 2 SD ya. Ya mudah-mudahan tuh sampai dia ya sampai SMA. Permintaan anak. Temanya apa ulang tahunnya kan? Tema kita hari ini. Ada temanya. Temanya hidup nih. Pokoknya cerah ceria. Temanya kosmos. Kosmos sekian. Temanya kosmos. Kosmos itu arti alam semesta. Makanya biru-biru langit selalu mewarnai pada hari ini. Anak-anak memang sudah permintaan sendiri untuk pondok apa gimana gitu? Ya, sebenarnya awalnya mereka minta bisa masuk kelompok di sini jadi gitu sambil silat ya mereka itu sambil pulang gitu terus ya mereka belajar ngaji menyadari bahwa kalau di pondok tersebutnya bagus gitu bisa membawa orang tua ke surga dan dia lagi punya kesadaran ya tapi kan anak on off ya kayak sekarang pas udah mau masuk aku nggak mau tapi kemarin mau sekarang kamu tapi anak-anak lah jadi kita cuma mengarahkan aja ya kalau dibawa semoga mereka senang. Kenapa pilihnya di sana di Jawa Timur? Ya kalau di sini gini, kalau saya pikir jauh dekat kan kangennya sama, jauh dekat kan nggak bisa ditengok juga. Jadi daripada dekat dari ditengok, ya kangennya sama, sekarang kan jauh gitu saya bilang. Ya mudah-mudahan kalau di sana kita juga belajar untuk menahan rindu dan anak-anak juga belajar untuk selalu berusaha untuk mandiri lah ya gitu. Walaupun kita tetap akan besok jenguk kita tengok ini insya Allah paling tidak kamu seminggu sekali mungkin awal-awal lanjut sebulan sekali terus. Ustaz kesiapannya seperti apa? Karena kan sempat gagal ya waktu itu ya, maksudnya buat mondok gitu. Sekarang masalah Itu Sultan. Itu yang pertama. Ini yang kedua dan ketiga. dan antisipasinya seperti apa nih? Ya tentu saya April hanya bisa berusaha, anak-anak juga kita coba merayu dan sudah kita bawa ke pesantrennya dan mereka happy ngeliatnya happy, rame, baik-baik di pesantren. Udah ketemu lah dengan teman-teman walaupun cuma satu malam saja di sana waktu itu memperkenalkan ini loh tempat kamu nanti dan antusias lah si kembar ini. Nah jadi insya Allah Juli kalau tidak ada halangan kami kuat, anak-anak kuat. Doain ya, doain. Ini urusan perasaan nih, urusan hati nih memang. Semoga kuat terus gitu. Ustadz, ini kan agak berat ya, jauh dari anak. April seperti apa kangennya nanti pasti kan agak berat gitu meninggalkan anak jauh. Ya pasti kangen ya gitu ya. Tapi aku pengennya anak-anak ini tuh belajar banyak apa ilmu yang bermanfaat, yang berkah gitu ya buat mereka sendiri di kehidupan ke depan. Karena ngurusin anak laki-laki ini luar biasa. Tiga anak laki-laki mulutnya tuh kayak nggak berhenti ngomong gitu. Dan diulang lagi. Jadi siangnya kita tuh wah nasihatin kayak gini, malam mereka minta maaf besok kayak gitu. Anak laki-laki tuh kayak bilang, masya Allah ya. Kita kayak ngeliat anak bocor sejarah di mana-mana nggak mau dijahit itu saya udah ngeliat sampai aduh gitu ya. Tapi ya inilah punya anak gitu, makanya saya pengen mereka itu jadi laki-laki yang hebat, yang kuat, yang tough lah. Pokoknya kayak saya bilang, oke nggak masalah. Artinya mengarahkan ke dakwah atau melihat potensi anak untuk belajar untuk mendakwah juga Pak? Saya dan April tidak memaksa harus jadi pendakwah. Paling tidak apapun kelak besok mereka hidup manfaat, mereka tahu jalur, mereka tahu jalan, mereka melangkah semuanya sudah punya rambu-rambu dan informasi yang mereka dapat sejak dini. Dan itulah PR kami sebagai orang tua, menyadari dengan segala kekurangan kami, baik waktu, tenaga, pikiran terhadap anak sendiri. Ya akhirnya mungkin saya dan ibu sepakat bagaimana kalau kita pesantrenkan dan kami sudah diskusi dengan anak juga sampai kami bawa ke sana. Itu tetap kami berdiskusi dengan Akil dan Mahir bagaimana pendapatnya kalau kalian ada di sini dan saat ini sampai hari ini mereka masih happy. Mudah-mudahan sampai Mudah-mudahan enggak oleng dan enggak berubah, tetap happy. Anaknya happy, emak bapaknya happy. Anaknya happy, emak bapaknya enggak happy, ayah tarik juga antara anaknya. Mau pulang, dua-duanya harus happy, harus senang. Kita dia selain ulang tahun ada lagi nggak sih?
Dia pengen umroh sih. Jadi anak-anak ini setelah nanti mungkin kan lagi hajian ya. Setelah hajian insya Allah mungkin akan umroh lah. Supaya mereka melihat Ka'bah, mereka Mereka banyak kejar melihat Hajar Aswad. Katanya mereka banyak Kami ayah kami banyak dosa kami ada 300 dihitung saya bilang ya lebih kalau adik hitung segitu adik mau cuma Hajar Aswad biar dosanya rontok rontok hilang pokoknya anak kecil ini berdua menggemaskan kadang dia namanya anak-anak yang belum terwujud lah semoga terwujud. Tapi Pak Ustadz memang dari sejak dini diajak Pak Ustadz untuk berdakwah, jadi dia mungkin melihat kebaikan dari mendakwah seperti apa mungkin Pak Ustadz? Saya tidak pernah pokoknya saya nggak pernah kamu harus jadi ceramah atau jadi dai atau jadi kiai ya. Saya cuma bilang gitu, kalau satu waktu nanti kamu pintar, bagus agamanya, kamu pesantren, insya Allah ayah dan mami akan bikinin kamu pesantren. Nanti pulang mondok, kamu jadi pengasuh, jadi kiai, jadi ulama yang punya santri juga. Nah, kalau kamu pengen jadi pengusaha, mudah-mudahan ayah mami juga sedang berusaha. Semoga nanti kamu lulus besar, ya, kamu punya usaha yang sudah mami dan ayah jalani sejak saat ini. Yang penting kamu punya rambu-rambu, kamu tahu aturan yang harus kamu taati dan harus kamu lakukan. Hanya itu yang bisa saya dan istri berikan itu. Selebihnya biar Allah yang mengatur. Tetapi seneng nggak sih anak maksudnya masih kecil sudah kepikiran gitu pengen pesantren juga, seneng nggak sih maksudnya bisa? Banget. Kalau saya dan April pada prinsipnya nggak tega ya, kasihan gitu. Tapi saya bilang, jadi diskusi pertama yang paling banyak adalah saya dengan istri gitu, dengan April nih. Saya bilang, pastilah saya juga nangis, kamu juga nangis pasti ada mimpi. Tapi nangisnya kita hari ini mungkin hanya terbatas di dunia. Semoga di akhirat kita tertawa bahagia melihat anak kita. Bukan hanya hebat dunianya tapi hebat akhiratnya. Tapi kalau kita tidak mau menangis, menahan rindu dan kesedihan karena berpisah dengan anak di pesantren, nanti kita bisa jadi akan dipisahkan oleh mereka karena mereka tidak mengerti bagaimana mencintai kedua orang tua. Jadi diskusi saya panjang sama Akil. Baru kemudian kami diskusi kepada Akil Mahir, baru kami bawa mereka ke Jawa Timur dan kami perkenalkan pesantrennya bagus banget ya, cakep, bagus, dan alhamdulillah santrinya kurang lebih 9.000. Untuk pemilik pesantren juga sempat ini nggak sih Pak Ustadz? Maksudnya ada pertimbangan juga untuk memilih tempat santrinya yang di tempat. Kebetulan saya banyak kenal dengan guru di Jawa Timur, jadi saya minta beberapa rekomendasi dan akhirnya terpilihlah mungkin satu di antara banyak pesantren yang hebat-hebat karena tidak semua pesantren itu ada SD-nya. Nah ini kebetulan ada SD-nya, jadi ya udah kita taruh di pesantren.